supaya di atas ini tidak tergenang sampai penuh, gitu kan? Penuh. Taruhlah kita anggap dalam sebuah gambar atau sebuah lokasi cargo hold umpamanya. Yang lebih gampang menggambarkannya adalah cargo hold. Nah, di cargo hold itu ada tank top yang kita namakan double bottom ya, ini double bottom. Kalau ini kemasukan air secara sporadis, dalam arti mungkin bocor di sampingnya ataupun masuk melalui kegagalan water tight daripada head cover, air yang seharusnya tergenang di sini bisa dikumpulkan di dalam well ini. Yang namanya adalah bilge well. Ya, bilge well. Nah, bilge well ini dilengkapi dengan sistem piping. Pipingnya terus ke engine room dengan sarana pompa, filter dan sebagainya, valve dan sebagainya, dan bisa menyelamatkan dari cargo hold yang bisa tergenang air ini, karena ini dihisap airnya. Itu salah satu teori daripada load line supaya jangan terjadi genangan-genangan air yang mungkin berasal dari atas freeboard deck, dan kalau sudah masuk ke bawah freeboard deck itu juga bisa diselamatkan dengan well. Well ini juga ada di engine room, banyak sekali itu di engine room itu well di depan engine room, kiri dan kanan, di belakang engine room kiri dan kanan juga selalu ada bilge well. Kemudian ada yang kita katakan bulbous bow, ya kan? Nah, ini sebetulnya mengikuti teori daripada ilmu resisten kapal. Kapal awalnya kan dirancang berbentuknya sedemikian tajam reknya, ya, reknya. Tapi rupanya naval arsitek memikirkan hanya kemiringan saja tidak menyelamatkan kapal dalam segi tahanan yang sempurna. Karena di sini masih nabrak gelombangnya, walaupun gelombang itu nabrak terus meluncur ke sini, makanya model bodi kapal kan streamline. Nah, waktu dia nabrak itulah dialirkan seperti ini gelombang sini, dia nabrak, ada bulbous boy-nya, dia terurai ke bawah. Jadi tidak ke sini dia mengalirnya. Kalau di sini kan terdapat resisten yang cukup besar di sini. Tapi dia karena nabrak bentuk yang cembung ke depan ini, dia akan terurai ke bawah. Dia akhirnya ke bawah kapal dia mengalirnya. Jadi kalau kita lihat dari depan itu bulbous boy-nya, airnya nabrak ke sini, dia terurai ke sini. Dia terurai ke sini. Terus ke belakang dia. Jadi makanya perlu di sini ada benjolan yang besar itu untuk mengalirkan supaya dia jangan menimbulkan resisten friction di samping-samping kapal itu. Walaupun tadinya teori sudah memiringkan kapal logis begini sudah benar. Kan kapal-kapal model dulu kan begini semua. Rupanya ini juga belum begitu sempurna, kecuali kapal-kapal kecil yang dia sewaktu dia mempunyai kecepatan tinggi, dia justru naik ke atas. Nah, naik ke atas, akhirnya
usaha gelombang untuk menahan itu juga sudah berada di bawah. Jadi makanya kapal kecil tidak perlu ada buoy ini. Kapal kecil dan kapal cepat ya. Kapal cepat kan umumnya bahannya adalah dari aluminium alloy, lebih ringan. Jadi pada kecepatan sudah mulai dia 20 knots itu, dia sudah lift itu, dia naik ke atas. Lift ke atas itu. Ini ada terlihat di sini Raka Maulana. Apa sudah di absen tadi ya? Raka Maulana. Muhammad, udah Muhammad Raka Maulana udah. Nah, kemudian juga untuk kapal-kapal kecil juga banyak juga dibikin rack of keel ini. Jadi keelnya sendiri dibikin rack, kemiringan dari awal. Ini keel itu biasanya kan dia rata gini, tapi untuk kapal yang sudah cenderung untuk dia melakukan lift ke atas, maka ditentukanlah definisi daripada rack of keel, ada kemiringan. Kemudian recess in freeboard deck. Jadi kalau suatu pengurangan ketinggian daripada freeboard deck, asal pengurangannya itu lebih kecil dari 1 meter, itu tetap berlaku yang di atas ini sebagai freeboard deck. Tapi kalau pengurangannya itu atau penurunan ke bawah itu sudah lebih panjang dari 1 meter, yang merupakan freeboard deck adalah yang garis yang terbawah. Itu yang merupakan freeboard deck. Jadi akhirnya D ya, molded depth, ini juga didefinisikan D, anunya singkatannya bukan H ya, D. Molded depth adalah pada garis yang coakannya itu lebih panjang daripada 1 meter. Itu yang merupakan freeboard deck. Kemudian rise quarter deck. Rise quarter deck itu adalah freeboard deck-nya tidak menurus sampai ke belakang. Seperti kita bikin suatu kapal, normalnya begini. Ini adalah freeboard deck. Kemudian ini ada, ini terlalu lengkung ya saya ya, terlalu lengkung. Saya hapus dulu. Nah, begini aja. Ini freeboard deck. Terus di atas ini ada poop deck. Ini adalah kita anggap ya agak panjang dikit ya. Supaya ini mewakili gambar engine rumble head yang di depan.
Selama ini ada freeboard deck-nya sampai ke belakang, itu murni adalah ini yang sebagai freeboard deck. Freeboard deck ini adalah hub deck. Kemudian karena keterbatasan daripada ruangan di sini, dia membutuhkan umpamanya mesinnya tinggi atau peralatan daripada exhaustnya membutuhkan tingkat yang tidak bisa dihalangi oleh deck yang ada di sini. Akhirnya dia bikinlah ini menjadi sesuatu yang tidak merupakan deck full, bukan deck tertutup, gitu kan. Nah, jadi ini merupakan di sini adalah hub deck-nya, terus ada bulkhead-nya, baru freeboard deck-nya mulai dari sini. Nah, penurunan setinggi ini bisa 2 meter, bisa 3 meter, itu namanya adalah rise quarter deck. Jadi dia merupakan rise quarter deck. Karena dia tidak berlanjut freeboard deck yang di depan terus ke belakang. Itu definisi daripada rise quarter deck. Jadi dipotong di situ ya. Ini gambaran daripada deck line yang minggu kemarin kita udah bahas. Ada garis summer, winter North Atlantic, kemudian di atas summer ada tropis T, kemudian di sebelah kirinya yang untuk wilayah air tawar fresh ya F katanya, dan F yang di wilayah tropical TF. Nah, semuanya itu mengacu kepada deckline. Ini pinggir atas kapal, ini deckline-nya di sini. Inilah yang berdasarkan garis S tadi itu. S tingginya sekian sampai sekian. Nah, pengambilan deckline ini tergantung dari konstruksi kapalnya. Seperti ini digambarkan. Konstruksi kapalnya ini ada plat di bawahnya yang dikatakan freeboard deck, tapi freeboard deck itu dilapisi dengan wood atau timber. Nah, deckline-nya kalau kita lihat ini sampingnya ini adalah plat yang untuk menyatakan bahwa ini adalah deckline, adalah pada sejajar dengan ketinggian kayu ini. Lapisan deck yang teratas. Itu untuk deck yang dilapisi kayu. Tapi untuk deck yang murni platnya, itu langsung sejajar antara tinggi plat yang paling atas dengan deckline-nya ini. Deckline itu dibikin dari plat yang lebar daripada platnya itu adalah 25 mm, jadi 2,5 cm ya. 2,5 cm tebalnya, kita bisa bilang gini, 2,5 cm kira-kira setebal inilah dia. Dalam ukuran senti ya. Nah, ini yang dikatakan deckline. Panjangnya 300 mm, 30 cm.
30 cm ya sepanjang penggaris lah. Sepanjang penggaris dan lebih lebar sedikit daripada penggaris 2,5 cm. Tapi kalau untuk model-model kapal bulk carrier ataupun tanker yang biasanya di sampingnya ini ada kemiringan roundnya, ini ada R-nya. Nah, itu diambil dari lengkungan terbawah deckline-nya. Sama juga dengan konstruksi yang lain seperti konstruksi kayu, sebatas dia ada sampai ke atasnya ini, deckline-nya ya segaris dengan ini. Itu pengertian meletakkan deckline-nya. Nah, kemudian load line mark. Load line mark kemarin sudah kita jelaskan, inilah standar ukurannya. Dan ini berlaku selalu ini di depan kapal. Ini forward, ini midship, ini aft. Jadi seolah-olah kapal ini adalah samping kanannya kapal. Ini starboard side. Kalau umpamanya kapal itu menghadap atau sisi kiri kapal, juga ininya akan terlihat sebelah depan. Jadi kalau seumpamanya ada gambarnya begini, kita lihat di kertas gambar, jadi seolah-olah yang depannya kapal ini F, ini A. Jadi intinya adalah load line mark di depannya plimsoll mark. Ini kan load line mark ya, load line mark. Ini adalah plimsoll mark. Dan plimsoll mark ini kan sudah disepakati dia berada di garis midship. Nah, kalau terlihat gambar seperti ini kan di depan dia berarti sebelah sisi kapal. Kalau kita melihat dari sisi kiri, ya pasti di depan juga dia berada. Kemudian ada yang terakhir adalah timber load line mark. Nah, timber load line mark ini karena ada muatan di atas deck yang agak banyak, yaitu berupa gelondongan-gelondongan kayu atau pipa, itu namanya kan lock carrier ya, untuk lock carrier. Nah, karena sudah ada daya apung yang ada di atas ini, makanya freeboardnya atau load line-nya, load line mark-nya itu ditandai dengan L di sini. Ada tambahan L-nya semua. Dan berada di belakang plimsoll mark. Dan kalau kita lihat S-nya, S, ada tambahan sedikit ke atas. Jadi draftnya bisa nambah. Draftnya bisa nambah. Kalau umpamanya draftnya ini 7 meter, umpamanya ya, 7M. Draft untuk normal load line. Tapi untuk load line mark-nya untuk timber, untuk lock carrier, untuk memuat gelondongan-gelondongan kayu gitu, nah itu mungkin saja ini adalah draftnya bisa 7,5 meter.
Dengan kebalikannya, kalau freeboardnya sini adalah umpamanya ini freeboardnya 2 meter umpamanya, ya kan? Draftnya 7, freeboardnya 2, di sini akan berkurang menjadi 7,5 dengan 1,5. Jadi kalau suatu saat Anda ke kapal atau dalam menghitung juga pasti timber load line ini lebih tinggi dibandingkan normal load line konvensi 66. Itu yang menjadi acuannya, tandanya dia berada di belakang plimsoll mark. Jadi kapal-kapal yang punya timber load line ini pasti dia mampu untuk memuat kayu di atas dek. Atau pipa-pipa juga bisa, pengertiannya itu. Dan ciri khasnya adalah di samping kapal tersebut, kalau ini samping kapal, ini bulwark. Nah, di sini ada stanchion. Panjang stanchion tinggi. Nah, untuk bisa menahan kalau ditumpuk timber itu taruhlah 3 tir atau 4 tir dan sebagainya, dia tidak jatuh ke laut. Bagaskara ya, Bagaskara tadi dia sudah absen. Oh ini, Pak, saya izin ke toilet ya Pak, saya belum di absen Pak. Ini oke, saya absen. Bagaskara. Oke. Bagaskara sudah di daftar hadir. Oke, time is over ya, karena kita nanti, saya juga mengajar nanti sebelum berbuka puasa untuk kelas malam. Jadi saya cuma memberikan 1 jam lebih kurang. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Halo? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.